Oke, El Channel kembali lagi di Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line edisi 50. Ini barangnya ada di Mercy Nusantara Motor MT Haryono. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing bisa dicek di kolom description. Mesin nih 1332 cc 4 silinder dengan turbo. Tenaganya 163 horsepower, torsi 250 Nm, dan dia 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 9,3 detik ya. Untuk konsumsi bahan bakar dia juga masih irit, dalam kota 111, luar kota 117 118 juga masih dapat, karena berkat teknologi cylinder deactivation. Jadi yang dua dimatiin, yang nyala cuma ujung-ujungnya aja kalau lagi santai, jadi lebih hemat BBM. Untuk top speed 207 km per jam. Berikut ruang penampilan ruang mesinnya. Sudah ada hidrolis, satu sisi aja di kiri, tapi belum ada peredam. Untuk fasa depan Progressive Line dia ada dua bilah chrome memanjang. Di tengah-tengahnya ada 3 pointed star emblemnya. Lampu ada DRL di atas sama bawah, yang atas gantian sama Sein. Lampu utamanya proyektor LED, lampu high beamnya cluster dalamnya yang sebelah kanan. Teknologi lampunya namanya LED High Performance. Untuk sensor parkir ada 6 di depan dan 6 di belakang. Secara fasa samping ini bedanya sama yang GLB biasa, dia ada semi night package ya. Jadi banyak aksen hitam-hitamnya kayak di underguard, roof rail, spion, sama kaca belakangnya lebih hitam daripada kaca depannya. Semi night package. Ini corner sensornya sampai pinggir, sampai pojok, jadi memang safety. Ada iron over fender, ciri khas crossover. Dan di sini yang edisi 50 velgnya beda ya, dia model kayak diamond, ada 5 gitu. Dan ini kayak aluminium brush Dove. Untuk bannya dia di sini menggunakan profil 235 50 R19. Ground clearance-nya juga tinggi banget, dia 198 mm. Nah nih, semi night package-nya juga kelihatan ya, side skirt-nya dia juga jadinya chrome-nya hitam. Sein LED di spion, spionnya juga hitam juga jadinya. Di pinggir ada roof rail yang hitam dengan celah, jadi bisa ngikut barang. Untuk masuk ada akses mati model sentuh. Ini ada alurnya di sini. Untuk kunci tinggal tekan, kalau untuk buka tinggal masukin tangan begini. Dan dia spionnya juga sudah auto folding. Pembukanya segini. Ini ada indikator alarm. Bahan di atas ini soft touch. Ada ambient light-nya juga. Ini soft touch. Bawah sini baru hard plastik aja. Dan ini ada untuk buka power tailgate di belakang. Buka bagasi lah intinya. Ada speaker, bottle holder, dan door pocket dilapis bahan karet. Dan lampu di pintu. Di atas ini ada memory seat-nya 3, sama pengaturan joknya sudah elektrik untuk sisi driver. Door handle-nya sama, beras aluminium, sama door handle-nya di sini. Ada power door lock. Di sini electric mirror, sudah electric retract, dan power window-nya all auto. Di sini ada window lock. Kita coba buka, dia auto down. Di sini ada segitiga untuk blind spot warningnya, dan auto up dengan sensor jepit tentunya. Untuk settingan lumbar support tetap ada di sini ya, 4 sisi. Bahan joknya di sini kombinasi, yang ini kain, sisanya kulit, dan ada leg support yang bisa di-extend secara manual. Ambilnya juga sampai bawah ya. Yang ini transmisi matic dengan gundukan di pojok untuk footrest. Pedal rem sekaligus untuk brake hold-nya ditekan agak lama. Dan ini adalah pedal gasnya dengan tombol untuk kickdown di baliknya. Ada bunyi klik-klik untuk kickdown. Bahan di sini
sudah hard plastik. Ini pengaturan lampunya, model putar, lengkap ya, lampu parkir kiri kanan untuk emergency di Eropa. Di sini park brake sudah elektrik, auto hold-nya tadi di pedal rem ya, diinjak. Di sini ada dimmer dan ini fog lamp belakang, karena fog lamp depannya udah nggak ada. Bahan di sini soft touch. Ini kisi-kisi AC model turbin dengan ambient light. Sampai di atas juga soft touch. Untuk bunyi klakson, nah seperti itu bunyinya. Ini kita coba masuk. Ini kuncinya, kita coba aja start up. Bisa buka power vector juga ini ya. Kondisi jendela terbuka. Pembelian start stopnya di sini. Nah, udah nyala. Di tengah ada layar yang menyambung sampai ke kiri. Ya, ini untuk speedometer. Ngaturnya dari sini. Jadi ini ya, yang tadi itu menu service, atau kalau ada peringatan pesan keluarnya di sini. Cuma karena dia pesannya 0, berarti kondisi mobil prima. Yang ini untuk desainnya, ini sporty, klasik, ada yang progresif juga kayak gini. Dan ada terakhir yang understated, yang paling sederhana. Nah, kayak gitu. Kita sekarang coba aja yang progresif. Seperti ini. Dan di kanannya ini bisa diganti-ganti informasinya. Ada RPM, konsumsi, eco, dan ini ada untuk navigasi, dan ini untuk asisnya ya, sama sensor parkirnya juga keluar di situ. Bukan sensor parkir, ini kayak radar untuk emergency exit warning. Dari situ juga bisa dilihat di situ ya. Ini yang di tengahnya, selain display sama service, ada media. Dia tampil media yang lagi diputar apa, entertainmentnya, radio, ada juga trip perjalanan di sini, sama kayak yang di pinggir ya. Cuma dia lebih simple, dia di tengah, jadi mungkin lebih gampang dilihatnya. Kalau mau dibuat lebih keren lagi, bisa ditampilkan untuk full screen seperti gini. Oke, ada navigasi di tengah, ini ada juga. Kemudian ada telepon, tapi belum disambungkan, dan fitur bantuan. Attention level, kalau kita capek, dia tahu nyuruh kita istirahat. Sama ini ya, kalau keluar jalur segala macam ya, bisa dibikin full screen juga seperti ini. Untuk yang di sebelah kiri juga bisa diganti-ganti. Ada kecepatan, ada jam, ada catatan berkendara dari Riset, jadwal perjalanan, dan ada media juga. Aturnya dari sini ya. Ini transmisinya dual clutch 7 percepatan. Yang di kiri wiper sudah auto, sama sekalian ini untuk sein juga. Di kiri ada pedal shift untuk mengurangi, di kanan untuk menambah. Yang ini cruise control. Yang atasnya trackpad untuk ngatur speedometer, yang ini trackpad untuk ngatur head unit di kiri. Dan ada Bluetooth teleponi beserta audio steering switch di bawahnya. Ini ada airbag sisi driver, total ada 7 ya di mobil ini. Dan tengahnya ini juga satin chrome. Ini penampilannya secara keseluruhan. Dia radius putarnya 11,7 meter. Pengaturan di sini masih manual, lengkap tilt dan teleskopik, tapi ringannya bukan main. Ini nyaman banget ngaturnya, nggak berat sama sekali. Udah dikasih per. Lanjut, ada central speaker di sini. Kemudian ini layar
entertainmentnya atau head unitnya. Jadi bisa pakai touchscreen, bisa pakai touchpad di bawah atau trackpad di sini. Nah ini jadi kita ke home dulu. Nah ini ada pengaturan, ada aplikasi. Di pengaturan sini ini ada akses cepat, ada ESP, terus ini untuk mematikan sensor parkir, nggak ada tombol fisik dari sini. Bantuan ada kamera parkir, brake assist untuk ngerem otomatis, attention assist yang tadi kalau kita capek dia kasih tahu kita, terus sama blind spot assist untuk kalau ada yang mau nyalip kita dikasih tahu. Kendaraan, nah ini mode berkendara ada tombolnya di bawah, sama lampu, pengaturan lampu di sini. Sistem bisa diatur semuanya, desain, display, bahasa, audio, bluetooth, waktu, tanggal, bahasa, satuan ukur, macam-macam ya, lengkap di situ. Di aplikasinya ini untuk smartphone dia sudah Android Auto sama Apple CarPlay juga. Info berkendara, nah ini ada torsi mesinnya kelihatan juga kalau digas. Nah dia jalan. Konsumsi ketahuan juga dengan grafik, panduan pengoperasian. Nah ini buku panduan. Untuk kenyamanan sudah dapat kinetic seat, kursi pijat, tapi pijatnya ringan ya, cuma geli-geli doang. Ini settingnya mau yang dipijat senderan sama dudukannya, terus durasinya sama intervalnya bisa diatur juga, pendek, panjang, sedang. Untuk kursi depan sama kursi penumpang depan sama driver. Ambient light juga bisa diatur di sini. Warnanya bisa dipilih 64 pilihan warna. Canggih ya. Kecerahan juga bisa diatur juga. Media ini untuk ya entertainmentnya, radio sama navigasi. Telepon juga bisa. Yang di bawah sini ada lagi pilihan untuk mode, ini untuk temanya. Bisa diganti-ganti kalau kita bosen. Nah ini favorit. Bisa disetting lah intinya semuanya. Nah ini ada pemberitahuan. Tombol engine start-stopnya di sini, kisi-kisi AC 3 model turbin dengan ambient light. Di sini bisa diatur-atur ya di sini. Kemudian panel AC-nya di sini dual zone, kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing. Kalau dipanasin dia jadi merah, kalau didinginin dia jadi biru, kalau mentok udah terdingin dia jadi putih di sini. Untuk terdinginnya dia di 15,5. Untuk terpanasnya dia ada di 28,5. Segitu ya. Ini sync untuk bikin jadi single zone, air circulation, rear defogger juga udah dapat lengkap. Ini untuk hazardnya, segitiganya ikut berdenyut. Ini untuk front defogger, auto climate control, dan ini yang gabung. Jadi untuk arah semburan sama fan speednya dia masih gabung di sini. Ini shortcutnya ketika dipencet dia tampil di sini juga. Jadi bisa sentuh-sentuh di situ juga ya, selain di sini. Ambient light juga sampai ke tengah. Di bawah sini ada tempat penyimpanan. Dan dia ini ya, dilapis ban karet. Ini ada USB-C, power outlet 12 volt, cup holder dilapis bahan karet juga. Nah ini untuk holdernya dikeluarin dari situ dan bisa ditutup. Bahan tengahnya piano black. Di sini ada shortcut volume sama mute. Ini untuk shortcut ke peta, media radio, telepon, sama juga ke sana juga tadi. Kemudian ini untuk mode berkendaranya, individual, sport, comfort, sama eco. Di sini yang ngaturnya. Kemudian ini untuk parkir otomatis atau nunjukin kameranya. Yang ini untuk shortcut, quick access, dan ini untuk ke favorit. Dan kita coba lihat kameranya. Seperti ini. Nah, jadi dia kebuka ya kameranya. Kamera mundurnya seperti ini. Dan ini untuk sudut yang lebih berbeda lagi. Seperti itu. Untuk akses cepat seperti ini, isinya ESP sama parking sensor. Dan ini untuk ke favorit. Favoritnya begini lagi.
Ini trackpadnya untuk ngatur tadi di atas dia sudah MBUX ya, bisa support high messages juga. Ini untuk lagu, previous next track, ini back nih home, dan ini cuma bantalannya aja. Di tengah dia sudah kulit ya, empuk, soft touch. Begitu dibuka, di bawahnya di dalam ada lagi USB-C, dan di bawahnya ini dilapis bahan kain. Ini motif joknya, leg support bisa dipanjangkan secara manual. Laci sudah soft opening dengan backlight dan kompartemen tambahan di atas. Di sini dikasih plat silver, dan untuk yang GLB edisi 50 ini ya panel kayu nih di atas ambient lightnya, keren. Di sini bahan masih soft touch juga. Airbag sisi penumpang depan, ada tweeter, airbag pilar A. Di sini seatbeltnya dengan head adjuster, hand grip di sini model retract, ada mic untuk telepon. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Ini lampu bacanya ada di bawah. Ini ya, di bawah spion. Bukan di sini. Yang di sini lampu kabin di tengah, LED kekuning-kuningan. Dan ini untuk buka tutup sunroofnya, moonroof. Dan dia ada dua ya, macam kayak C-Class gitu. Tempat kacamata dilapis bahan karet juga. Dan ini spionnya auto dimming. Sun visor sisi driver juga atasnya ada mic untuk telepon, lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Dan di sisi driver juga masih dikasih hand grip. Kita coba arahkan ke R. Nah ini dia, kameranya sudah tampil, sensor parkir 6 belakang 6 depan, dan ini ada garis bantunya yang kalau kita gerakan setir sudah mengikuti arah setirnya, sudah dinamis. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita ke belakang. Di belakang ada akses smart key juga, model sentuh. Untuk di belakang sini bahan di atas soft touch juga sampai ke bawah. Yang bawah sini baru plastik. Jadi sini ada speaker dan bottle holder sama door pocket yang dalam ke belakang. Cuma udah nggak dilapis karet lagi. Door handle-nya aluminium. Dan ini power window-nya juga sudah auto down. Pembukanya habis, ngeluarin tangan udah nggak kepentok lagi, misalnya Anda mau ngerokok. Dan auto up dengan sensor jepit. Untuk child lock ada di sini model switch ya. Biasanya di sini, sekarang di situ. Unik. Kita coba masuk. Di belakang sini lega, padahal ini sliding loh. Slidingnya segini, tinggi saya 180, di depan udah saya sesuaikan posisi mengemudi saya, masih ada celah. Ada seat back pocket model jaring, kisi-kisi AC penumpang belakang di sini, tapi udah nggak kena ambient light lagi. Ada tempat penyimpanan dilapis bahan karet. Di bawah sini ada penyimpanan lagi, dan ada 2 buah USB Type-C untuk cas 5 volt. Di tengahnya ada gundukannya juga. Di belakang kursi penumpang depan juga ada seat back pocket model jaring, serta ini layout dari dashboardnya. Yang bikin aura kabin luas nih sunroofnya, nih moonroofnya. Ada 2 klaster, depan sama belakang. Ini yang membedakan GLB biasa sama edisi 50. Ada lampu baca LED kekuningan, serta hand grip model retract dengan hook di kiri dan di kanan tidak dibedakan, sama aja. Airbag di pilar sampai belakang. Seatbelt rapi tertutup cover, keluarnya dari situ. Headrest tiga-tiganya adjustable. Yang tengah ini juga dapat seatbelt yang proper ya, 3 titik. Di tengahnya ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder. Pelipatannya 40 20 40.
Dan ini sudah Isofix. Ini layout dari door trim belakangnya. Sekarang kita ke belakang. Oke, saya kena kunci, bentar. Untuk recline-nya ada tali di sini ya, bisa diatur. Sekaligus itu juga untuk melipat, untuk memperluas bagasi. Yang di sini juga ada, makanya dia 40 20 40. Sekarang kita lihat ke belakang, dan sebelum ke belakang sudah diperingatkan. Di belakang itu nyamannya untuk orang yang tingginya di bawah 169 cm. Di atas itu kayaknya udah nggak nyaman. Untuk akses ke belakang dari sini, terus didorong seperti itu. Dan ini top tether dari Isofix-nya. Sekarang kita lihat ke belakang. Di belakang sini tetap dapat speaker ya. Seat beltnya juga rapi, tertutup cover dengan jepitan supaya rapi. Ini lubang udara aja, ini kacanya. Di belakang sini ada tempat penyimpanan dilapis karet. Ada USB slot lagi untuk ngecas. Tapi bahannya sudah plastik. Sampai baris ketiga juga Isofix loh. Serta masih dapat 3 buah cup holder dilapis bahan karet. Headrestnya adjustable ya di sini. Kiri dan kanan. Pelipatan 50-50 untuk memperluas bagasi. Ada lampu juga, tapi tombolnya ikut di depan. Dan sayangnya, yang di bangku baris ketiga ini sudutnya fix, nggak bisa di recline lagi. Sayangnya di situ. Nah, seperti ini ya. Dan agak sempit juga. Ini paling belakang slidingnya, tapi sisanya cuma segitu aja. Di sebelah sini tetap dapat tempat penyimpanan dilapis karet serta USB-C, kiri kanan nggak dibedain. Ini coakan untuk partisi, speaker juga dapat, seat belt 3 titik proper. Balikinnya tinggal didorong seperti itu. Dan ini pelipatannya. Rem belakang juga cakram tentunya. Di belakang ada HEMO stop lamp, rear defogger, rear wiper. Desain lampunya LED bar, kotak 2. Desain lampu stop lampnya SUV Mercy kekinian ya. Fog lamp belakang hanya di kanan aja, dan ini untuk LED Saint. Di belakang juga tetap ada sensor parkir sebanyak 6 sampai pucuk sini, rata bodi. Ada reflektor, dan ini framing knalpotnya aja, cuma dummy. Knalpot aslinya di bawah. Lampu plat nomor LED, kamera parkirnya ngumpet, kalau dibutuhin baru dia keluar. Kan di sini dikasih plat ya, jadi lebih mewah, chrome. Coba buka. Bahkan tombolnya juga ngumpet. Di atas ada handle buat nutup. Ini untuk nutup tanpa dikunci, nutup dengan dikunci. Ini lampu 2 sisi untuk peringatan ke belakang, ini untuk lampu penerangan ke bawah. Ini penampilan bagasinya ketika bangku baris ketiga tegak. Ada lampu bagasi. Di bawah ini ada penyimpanan lagi untuk partisinya. Serta ini bisa dibikin rata lantai seperti itu. Pelipatan 50-50. Kalau mau naikin, dibuka dulu kuncinya, baru ditarik. Jadi lebih luas lagi. Ini penampilannya dari belakang secara overall. Untuk tangki bensin model tekan gini ya, kapasitas 52 liter, rekomendasi RON 95. Di dalamnya kayak ada sikat gitu, katupnya biasanya besi, ini model sikat.
Di sebelah kiri juga ada akses smart key, modal sentuh. Untuk pelipatan porsi 20-nya dari sini. Nah, gitu. Ini sisa 40-nya lagi. Dan dia rata lantai. Headrest yang di depan ini bisa dimajuin juga ya begini. Yang di driver dan penumpang depan. Untuk masuk juga ada akses smart key karena ada di tiap pintu. Pengaturannya sama, elektrik dengan 3 memory seat. Lumbar support 4 arah. Serta ini penampilannya untuk kondisi maksimal mengangkut barang. Semua bangkunya terlipat semua. Sekarang kita coba matikan. Di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi model jaring. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Dari sisi penumpang depan belum bisa dinonaktifkan. Kita coba kunci dari sini. Nah, spionnya juga auto folding. Untuk masuk tinggal masukin tangan aja. Seperti itu. Dia juga sudah support kick sensor ya. Kuncinya asal dekat aja. Nah, kebuka. Untuk nutup juga bisa pakai kick sensor atau buka tutupnya juga bisa dari sini. Kita tahan yang lama. Dan tidak perlu ditahan, dia bisa nutupnya sampai tuntas. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line yang edisi 50. Dia terbatas cuma 50 unit ya. Sekian.